Halo, perkenalkan nama saya Raditya Batara Bagaskala dengan NIM G331210182. Tahu nggak sih, di Indonesia ini kini memiliki undang-undang yang sangat penting, yaitu UU TPKS atau singkatan dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan oleh pemerintah di tanggal 12 April 2022. Jadi, undangan ini itu hadir sebagai landasan hukum yang kuat untuk menangani, mencegah, dan memberikan perlindungan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. UU TPKS ini menjadi sangat penting karena sebelumnya banyak kasus kekerasan seksual yang sulit untuk diproses secara hukum akibat kekosongan hukum atau kurangnya aturan yang spesifik mengatur tentang perlindungan tersebut. Tujuan dari UU TPKS ini dibuat adalah untuk pertama, mencegah terjadinya kekerasan seksual melalui edukasi, kampanye, dan memberikan pengawasan. Kedua, memberikan perlindungan hukum dan memastikan korban mendapatkan haknya seperti pemulihan psikologis, pendampingan, dan serta kompensasi. Ketiga, kepastian hukum mengatur jenis kekerasan seksual yang sebelumnya belum diatur secara detail, seperti pelecehan seksual, eksploitasi, dan pemaksaan perkawinan. Keempat, itu adalah pemindahan pelaku untuk memberikan sanksi tegas seperti penghukuman atau pemenjaraan kepada pelaku agar untuk mengurangi tindak kekerasan seksual tersebut. Oke, jadi kekerasan seksual itu sangat berbahaya, teman-teman. Makanya kenapa sekarang pemerintah itu menjawabnya dengan memberikan landasan hukum untuk menghukum pelaku serta memberikan keamanan bagi korban. Di dalam kasus kekerasan seksual ini semakin marak terjadi, seperti yang baru-baru ini terjadi, yaitu di kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus, atau mungkin banyak orang menyebutnya adalah Agus Guntur. Itu baru-baru ini dia melakukan kasus kekerasan seksual kepada yang awalnya dibeberkan korban hanya 4 orang, ternyata sekarang sudah terkuak itu di 19 orang. Ternyata kekerasan seksual itu tidak hanya dapat dilakukan secara verbal maupun juga dapat dilakukan secara non-verbal, seperti kasusnya Agus Guntur ini. Jadi beliau itu menggunakan kalimatnya, menggunakan kata-kata manipulatifnya untuk menarik korban agar dapat menuruti keinginan dari si Agus ini. Oke, aku punya tips nih. Jadi jika temanmu atau orang di sekitar atau bahkan kamu yang menonton video ini itu mengalami hal tersebut, indikasi kekerasan seksual, jadi ketika kita mendapatkan perlakuan seperti itu, kita harus berani menjauh, harus berani bercerita kepada orang-orang yang dapat kita percaya seperti keluarga, teman, ataupun konselor. Lalu kita harus mengumpulkan bukti-bukti yang nyata seperti pesan foto, teks, rekaman suara, ataupun bukti-bukti pendukung lainnya untuk memperkuat jika kita mau bawa ke ranah hukum. Keempat, kita harus segera untuk melaporkan ke pihak berwenang seperti polisi ataupun lembaga layanan perlindungan korban agar segera ditangani dan segera ditangkap untuk pelaku-pelaku tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Namun ingat ya, ada beberapa hal yang sebaiknya jangan kamu lakukan ketika mungkin temanmu atau saudaramu atau kamu sendiri itu mendapatkan perlakuan tersebut. Yang perlu diingat adalah jangan menyalahkan diri sendiri. Apapun yang terjadi itu adalah kesalahan pelaku. Karena jika kamu menyalahkan diri sendiri, itu hanya akan menimbulkan psikologis yang mendalam, trauma yang mendalam, serta dapat memperburuk keadaanmu. Kekerasan seksual itu sangat berbahaya. Seperti korban itu dapat menyebabkan trauma yang mendalam. Mungkin korban jadi takut untuk keluar atau takut untuk bertemu orang-orang, serta dapat menyebabkan penyakit menular seperti HIV, serta dapat menyebabkan dampak fisik seperti korban itu mengalami memar ataupun seperti orang habis dipukuli. Lalu belum lagi itu dampak sosialnya, seperti korban kekerasan seksual itu sering menghadapi diskriminasi atau stigma dari masyarakat yang memperburuk kondisi mereka. Lalu korban juga dapat memiliki hubungan sosial yang rusak, seperti korban itu jadi menarik diri dari lingkungan mereka atau memiliki kesulitan mempercayai orang lain, dan juga keluarga korban juga dapat
mendapatkan trauma tersendiri. Seperti mungkin orang tua korban itu jadi trauma, atau seperti melarang anaknya untuk berkumpul dengan orang lain karena rasa trauma yang mereka miliki itu. Oke, pertama itu hubungi layanan darurat atau hotline terkait tentang kekerasan seksual. Kamu bisa menghubungi Komnas Perempuan ataupun polisi ataupun lembaga masyarakat yang lain tentang kekerasan seksual tersebut. Kedua, datangi kantor polisi terdekat serta sampaikan kronologinya secara dari awal hingga akhir secara jelas. Ketiga, jika merasa kesulitan, mintalah pendampingan dari mungkin saudara, keluarga, teman yang dipercaya, ataupun dari lembaga pendukung seperti LSM atau Yayasan Perlindungan Perempuan. Keempat, setelah laporan tersebut diterima, pastikan untuk memantau perkembangan dari kasusmu agar kasusmu ini segera diusut tuntas dan segera selesai. Oke, jadi kekerasan seksual ini ternyata bukan masalah korban, tapi tanggung jawab dari kita semua. Mari kita bersama-sama untuk menjadi pendengar yang baik bagi korban tanpa menghakimi. Lalu kita dapat laporkan jika melihat tindakan mencurigakan ataupun mengalami tindakan-tindakan tersebut. Ketiga, kita dapat mendukung kampanye anti kekerasan seksual. Ingat, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman adalah tugas kita bersama. Jadi, jangan takut untuk berbicara, karena suara kita akan menyelamatkan nyawa.